baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan kembali ya materi kita minggu lalu ya. Kita akan lanjutkan kembali ya. Minggu lalu kita sudah sampai menentukan jumlah ekuivalen dalam satu mol atau beberapa mol dari unsur yang bermuatan ion ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali ya materinya ya. Kita akan lanjutkan kembali. Nah, di sini adalah kita mengidentifikasi senyawa elektrolit. Nah, untuk mengidentifikasi senyawa elektrolit ya, di sini kalau misalkan kita mempraktikkan secara real ya, itu bahan yang digunakan biasanya adalah di sini ada batu baterai ya. Di sini sebagai sumber listrik. Kemudian di sini juga dialirkan lampu ya. Nanti di sini ada kutub ya. Nanti di sini ada kutub negatif, biasanya kutub negatif disambungkan ke lampu. Nah, di sini ada yang namanya elektroda ya. Nanti di sini elektrodanya itu bisa berupa paku gitu ya, yang diamplas gitu ya. Kenapa harus diamplas? Karena biasanya kalau tidak diamplas biasanya ada karatnya. Nah, karat ini dia akan menghambat laju penghantaran listrik biasanya gitu ya. Nah, di sini juga dihubungkan dengan kabel. Nah, biasanya kalau misalnya dalam keadaan tatap muka mungkin kita bisa lakukan praktikum secara real, tetapi untuk praktikumnya ya mudah-mudahan kita bisa praktikum. Nanti Bapak akan coba carikan aplikasi yang gampang dilakukan. Kita menggunakan aplikasi virtual lab. Semalam Bapak sudah cari di Google Play Store, itu ada beberapa aplikasi yang mungkin nanti akan kita coba ya. Kita coba untuk melakukan praktikum senyawa elektrolit dengan menggunakan virtual lab ya. Nanti Bapak akan bagi kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok ini nanti membuat suatu video saja gitu biasanya ya. Nanti membuat suatu video, kemudian nanti setelah membuat satu video baru langsung di share ya, di share di YouTube aja ya. Share-nya di YouTube, kemudian nanti Bapak hanya minta linknya aja gitu biasanya nanti untuk penilaian kelompok. Nah, kemudian di sini ya, di sini juga ada air. Nah, kalau di sini menggunakan air murni, pure water gitu ya. Kemudian kita lihat di sini nanti biasanya ada gelembung atau enggak, kemudian lampunya nyala atau enggak. Biasanya gitu. Jadi identifikasi senyawa elektrolit dan non elektrolit ini hanya dua indikator, yaitu nyala lampu biasanya, kemudian juga ada gelembung biasanya di elektroda ini ya. Nah, ini biasanya nah ini kalau misalkan dia nyala lampunya bagaimana gitu ya. Kemudian kalau dia terionisasi sempurna, nah di sini dia akan bagaimana ya. Nanti kita lihatnya. Nah, di sini ada non elektrolit. Nah, larutan non elektrolit di sini ya, nyala lampunya tidak menyala. Kemudian gelembungnya juga di sini tidak ada ya. Artinya di sini karena ionnya ini di sini dia tidak terionisasi, sehingga di sini pun juga di elektroda tidak menghasilkan gelembung gas. Sedangkan kalau elektrolit lemah, di sini kalau elektrolit lemah itu ada dua kemungkinan ya biasanya ya. Nanti Bapak akan sudah Bapak buatkan juga di tabel ya. Jadi kalau elektrolit lemah itu biasanya gelembungnya sedikit, kemudian juga nyala lampunya juga redup. Nah, itu kalau elektrolit lemah. Sedangkan kalau yang non elektrolit ya, maaf tadi yang non elektrolit ya, yang ini non elektrolit, kemudian yang ini elektrolit lemah. Kemudian kalau yang elektrolit kuat, nah kalau yang elektrolit kuat ini karena dia terionisasi secara sempurna, maka di sini dia ada gelembung gas dan nyala lampunya juga terang. Nah, ini identifikasinya adalah berarti kalau elektrolit kuat itu dia bisa menghantarkan arus listrik gitu ya. Kemudian juga, nah di sini, nah contohnya adalah NaCl atau garam dapur. Nah, ketika garam dapur ini dia diuji ya,
Nah, di sini terionisasi menjadi ion apa? Ion Na+ dan Cl-. Ya. Kemudian juga di sini ada gelembung biasanya ya. Nah, di sini juga nyala lampunya juga terang. Sedangkan kalau Hf, nah kan Hf ini dia adalah elektrolit lemah, ya kan, yang terinisasi sebagian, ya. Nah, makanya di sini lampunya juga redup. Kemudian kalau yang non elektrolit, misalkan di sini ada sugar atau gula, biasanya gula. Jadi contoh dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah dan non elektrolit, silakan kalian baca ya. Di situ sudah ada semua yang di tabel di PowerPoint ya. Nah, non elektrolit ini contohnya gula. Kalau gula dia tidak menyalakan lampu, kemudian juga gelembungnya juga nggak ada. Ya, di sini ya. Tuh. Nah, di sini analisis larutan elektrolit kuat, lemah dan non elektrolitnya. Jadi berdasarkan praktikum, kalau elektrolit kuat ya gelembungnya banyak, nyala lampunya juga terang. Sedangkan kalau elektrolit lemah, gelembungnya sedikit, nyala lampu redup, gelembung banyak atau biasanya juga tidak menyala. Ini juga identifikasi bahwa larutan tersebut elektrolit lemah. Kemudian juga non elektrolit. Nah, kalau yang non elektrolit ini gelembungnya tidak ada, bahkan nyala lampunya juga tidak ada, tidak menyala maksudnya gitu ya. Nah, itu untuk identifikasi larutan elektrolit kuat, lemah dan non elektrolit ya. Itu saja mungkin untuk penjelasan terakhir ya untuk bab larutan elektrolit dan non elektrolit. Silakan kalian kerjakan soalnya, ada 8 soal ya, di bawah deskripsi ada linknya, silakan dikerjakan ya. Batasnya sampai pukul 1:30 untuk mengerjakan ya, jadi tidak banyak waktunya ya. Silakan kalian untuk untuk membaca terlebih dahulu ya. Boleh open book, silakan ya. Oke, itu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.